Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Engkau menerangi, membuka hati akal dan pikiran kami, agar kami dapat membaca Alkitab, mendengar sabda-Mu, mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita siapkan bagian Alkitab. Malam hari ini terambil di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau sudah ditemukan, mari berdiri. Saya akan membaca Alkitab ini dan kita mengikutinya dalam hati masing-masing yang mengatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar, membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani adalah panggilan bagi setiap orang yang mengikut Kristus, yaitu setiap orang yang telah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Melayani di sini Bapak Ibu Saudara-saudara dalam segala bentuk. Jadi bukan melayani dalam arti melayani di gereja sebagai penatua, diaken atau pendeta, tidak maksudnya demikian. Tapi melayani dalam segala bentuk. Nah, melayani itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah, yaitu kita mengucap syukur pada Allah yang telah rela memberi dirinya melalui Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menderita dan mati untuk menebus kita. Itu sebabnya maka orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati penebusannya di dalam Kristus, dia akan melayani dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dengan mau berkorban, dan tidak mengharapkan balasan apa-apa atau puji-pujian bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam rasa takut akan Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, menasehati dan mengingatkan mereka tugas panggilan pelayanan yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Bahwa motivasi pelayanan Paulus adalah, tadi dikatakan dalam bacaan kita, rasa takut akan Tuhan,
dan karena kasih Kristus menguasainya. Kita lihat itu pada ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Ya, dikatakan di situ bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi karena takut akan Tuhan, ia tahu, ia mengerti rasa takut akan Tuhan, maka dia berusaha untuk meyakinkan orang tentang Injil, juga tentang pelayanannya yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Dan juga pada ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi karena kasih Kristus menguasai Paulus dan juga rekan-rekan pelayanannya, maka mereka melayani. Dan karena kasih Kristus, mereka sambut juga dengan kasih kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan itu motivasi pelayanannya. Jadi bukan karena ingin dipuji, melainkan mengajar jemaat yang pada saat itu sedang menghadapi banyak guru-guru palsu yang suka memegahkan diri mereka dan menyalahkan Paulus, agar jemaat memahami apa dan bagaimana sesungguhnya pelayanan itu melalui kesaksian pelayanan Paulus. Supaya jemaat juga bisa menyaksikan dan belajar bagaimana motivasi pelayanan dalam diri Paulus, tapi juga guru-guru palsu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perhatikan di ayat 11 dan ayat 12. Paulus menyampaikan tujuannya supaya jemaat dapat menangkal guru-guru palsu, bahwa pelayanan bukanlah untuk mencari puji-pujian, bukan mencari kehormatan bagi diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus punya maksud bagi jemaat supaya ketika ia menjelaskan hal itu, mereka juga dapat menyampaikan, meneruskannya kepada guru-guru palsu. Jadi dasarnya adalah kasih kepada Tuhan, dan karena Tuhan mengasihi mereka, serta rasa takut akan Tuhan atau sikap takut akan Tuhan. Paulus menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Kristus telah melakukannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang. Itulah yang harus menjadi dasar bagi setiap orang percaya dalam panggilan hidupnya. Motivasinya jelas, apapun yang dilakukan karena takut akan Tuhan dan karena kasih pada Kristus. Tadi di ayat yang terakhir pembacaan kita dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Paulus tegaskan. Memang pelayanan yang ia lakukan itu penuh dengan banyak tantangan, penderitaan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia menceritakan apa yang menjadi penderitaannya, bukan dia mau memegahkan dirinya, tidak. Tetapi agar supaya jemaat belajar bahwa ini pelayanan penuh dengan pengorbanan, tidak untuk mencari kepentingan dan puji-pujian bagi diri sendiri. Dan ini yang harus diteruskan oleh jemaat kepada guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang menuduh Paulus sebaliknya, dan merekalah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata bahwa guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat inilah yang ingin dimegahkan, ingin memegahkan diri, mencari puji-pujian dari manusia, dalam hal ini dari jemaat Korintus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita belajar dari firman Tuhan dan apa yang Paulus sampaikan dalam bacaan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal penting. Pertama, bahwa sesungguhnya kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya, siapapun, tua muda, besar kecil, kita semua terpanggil untuk melayani. Kita yang telah mengalami penebusan dalam kasih Kristus, yaitu lewat kematian dan kebangkitannya.
Kita kenal itu dengan istilah pendamaian Allah. Allah telah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui pengorbanan Kristus. Nah, kita sudah mengalami pendamaian itu. Maka panggilan pelayanan untuk diteruskan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai apapun kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan pelayanan yang dimaksudkan adalah apa saja yang kita semua kerjakan. Entah kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam gerejanya. Kita sebagai pekerja di luar rumah, entah di kantor atau di mana saja kita ditempatkan. Ingat dan sadarilah bahwa kita sedang menyandang tugas atau gelar sebagai pelayan-pelayan Allah. Baik secara umum, yang tadi itu ya, di rumah, di luar rumah, sebagai apapun kita, tua muda, besar kecil, atau secara khusus. Nah, secara khusus ini misalnya kita sebagai penatua, diaken, presbiter. Presbiter itu penatua, diaken, pendeta. Kita sebagai pelayan-pelayan di pelkat BA maupun PT, pengurus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, panggilan pelayanan yang dimaksud adalah apa saja setiap tugas yang kita kerjakan. Nah, mau dikatakan di sini bahwa semua itu kita lakukan harus dengan motivasi, bukan mencari puji-pujian bagi diri kita sendiri, bukan mencari penghormatan bagi diri kita, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita belajar dari yang disampaikan Paulus dan yang sudah diteladankan oleh Paulus, bahwa semua yang kita lakukan itu atas dasar sikap takut akan Tuhan. Jadi karena takut akan Tuhan dan kasih kita akan Dia, karena Dia mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tugas panggilan umum juga, apalagi tugas panggilan secara khusus pelayan-pelayan dalam gereja. Nah, kita semua melakukannya itu dalam sikap takut akan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan di rumah, di luar rumah, di jalan, di pasar, di mana saja, di kantor dan seterusnya, ketika kita belajar, ketika kita bergaul dan lain sebagainya, semua itu kita lakukan atas dasar sikap takut akan Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita pahami dulu, bahwa yang kita lakukan merupakan sebuah panggilan pelayanan apapun bentuknya, yang umum maupun yang khusus. Dasar daripada yang kita kerjakan dan lakukan yang disebut pelayanan itu adalah karena kita hidup takut akan Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang kedua, kalau motivasi kita adalah syukur kepada Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, karena takut akan Tuhan, karena mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, maka semua itu akan kita lakukan dengan sukacita. Semua itu pasti kita akan lakukan dengan tidak mencari puji-pujian, supaya dihormati orang, supaya dipuji orang, supaya diketahui orang, supaya dikenal orang, ya, orang lain. Tidak. Semua itu akan kita lakukan dengan tulus, tidak ada pamrih apapun, tidak ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kita lakukan dengan rendah hati, ya. Kita lakukan dengan sabar, sekalipun ada banyak sekali tantangan, pencobaan, godaan kanan kiri, dan pergumulan-pergumulan, bahkan penderitaan. Kita akan melakukannya dengan tekun, bukan sekali dua kali, tapi terus menerus sekalipun dihadapkan dengan banyak sekali tantangan. Kita akan melakukannya dengan hati yang damai, hati yang tetap sukacita, dan yang terlebih lagi kita setia.
Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melakukannya dalam sikap takut akan Tuhan dan karena kasih Tuhan menguasai diri dan hidup kita. Jadi sekalipun tantangan banyak, sekalipun harus menderita, walaupun kita rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga materi, walaupun kita kemudian tidak menjadi populer, walaupun kita harus berkorban dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat melakukannya dan setia melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kalau motivasi dari pelayanan kita adalah kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian untuk mendapatkan penghormatan supaya populer, mendapat penghargaan, maka ketika itu tidak kita dapatkan, ketika kita melakukan, sudah berusaha, sudah berjuang, lalu kita tidak dipuji orang, tidak diakui oleh orang lain, tidak dihormati orang, maka pasti kita akan berpikir, sudah cukup pelayanan saya, ogah saya melayani lagi. Kita kemudian marah, kita kemudian kesal, kita kemudian mundur dari pelayanan itu sendiri, kita kemudian kecewa, kita kemudian tidak mau bersabar karena terlalu banyak tantangan yang datang. Kita mau bersaing dengan orang lain supaya kita dikenal karena merasa diri kita lebih hebat. Kita menjadi sombong dan angkuh dan lain sebagainya. Pasti itu akan terjadi kalau motivasi daripada pelayanan kita atau apa saja yang kita kerjakan untuk mendapatkan puji-pujian bagi diri sendiri. Pasti itu yang akan terjadi. Kita akan marah ketika pujian dan penghormatan, mungkin juga pengakuan tidak kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan hidup dan panggilan yang sudah atau yang sedang kita kerjakan dan kita jalani sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Yang mana yang terjadi dalam diri kita yang menunjukkan motivasi kita benar atau salah. Mari kita telaah hidup kita. Kita telaah kehidupan kita sampai dengan hari ini. Motivasi seperti apa yang kita tunjukkan, ya, yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita dengan segala tugas yang kita kerjakan, kalau kecenderungan yang terjadi adalah marah, kesal, kecewa, atau kita memegahkan diri, sombong dan angkuh, kita meminta pengakuan orang dan lain sebagainya, hati-hati. Itu berarti motivasi kita adalah mencari puji-pujian, dan itu sangat tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita renungkan, dan apa yang kita lakukan itu kita bisa meminta pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, meminta hikmat dari Tuhan agar supaya apa yang kita lakukan selalu kita ingat, saya melakukannya karena sikap takut akan Tuhan. Dia sudah mempercayakan kesempatan untuk saya masih bisa hidup, masih bisa berkarya, masih bisa melayani, masih bisa melakukan tugas sebagai apapun. Saya akan melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang damai, dengan kerendahan hati, tanpa mencari puji-pujian, penghargaan bagi diri sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, kalau kita cenderung keliru, mari kita menyadarinya. Mari kita mulai untuk merubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah itu. Merubah atau mengalami perubahan, minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita agar supaya apa yang kita lakukan benar-benar diberkati dan terberkati. Pekerjaan kita terberkati, rumah tangga keluarga kita terberkati atau diberkati Tuhan, pelayanan kita juga diberkati karena membawa sukacita sejahtera, dan kehadiran kita dimanapun
kita ada, Tuhan tempatkan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan pendamaian yang kita alami melalui dan di dalam Yesus Kristus, kita teruskan mewujud nyatakan pendamaian itu juga bagi setiap orang di sekeliling hidup kita. Suami, istri, anak-anak, bahkan juga tetangga-tetangga kita, apalagi di tengah persekutuan jemaat. Bukan saja kita mengalami pendamaian Allah melalui Kristus, tetapi panggilan pelayanan bagi kita adalah hadirkanlah pendamaian itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin.